Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Ibnu Akil Saidi. Saya dari Prodi Program Studi Agama Islam semester 6. Baik, saya akan mereview materi fikih jinayah yang telah dijelaskan oleh Bapak Ahmad Sa'i tentang zina dalam perspektif hukum jinayah. Jadi zina di sini zina dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual di luar pernikahan, di mana itu akan dianggap sebagai dosa besar dan telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama fikih seperti Ibnu Rushd dan juga Abu Yahamka itu juga sepakat bahwasanya zina itu adalah suatu perbuatan yang telah melanggar hukum Allah, di mana orang tersebut berhubungan di luar pernikahan yang sah. Nah, selanjutnya yaitu adalah hukum dan juga saksi zina. Jadi dalam Islam zina dikategorikan menjadi zina muhson, artinya pelakunya ini sudah menikah dan dengan hukuman rajam, dan zina ghairu muhsan di sini itu dengan hukuman cambuk 100 kali. Jadi apabila orang itu telah menikah atau disebut dengan zina muhsan di sini, maka orang tersebut itu dihukum rajam sampai mati. Sedangkan orang itu apabila belum menikah, maka hukumannya itu adalah termasuk zina ghairu muhsan, yaitu dicambuk 100 kali. Terus selanjutnya, ketika seorang melakukan zina dan ada orang yang melaporkan zina dan orang itu tidak mempunyai bukti yang nyata, ini sangat bahaya sekali. Karena ketika kita melaporkan orang berzina, kita harus mempunyai bukti yang nyata gitu. Karena dengan adanya bukti yang nyata dalam undang-undang, maka orang yang berzina itu bisa dapat dipenjara ketika ada bukti yang nyata. Nah, selanjutnya di situ adalah dampak daripada perzinahan. Jadi dampak daripada perzinahan itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu dari aspek sosial atau dari aspek kemasyarakatannya, itu dapat merusak struktur keluarga, menimbulkan konflik dan juga mengganggu keseimbangan masyarakat. Nah, ketika orang berzina ini akan menimbulkan yang pertama yaitu adalah merusak struktur keluarga, artinya bahwasanya keluarga itu akan malu ketika anaknya itu melakukan zina. Yang kedua itu akan menimbulkan konflik, yaitu di antara orang yang ada keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Ini akan menimbulkan konflik apabila tidak ada tindak lanjut setelahnya, apalagi sampai orang tersebut atau perempuan tersebut itu hamil. Terus yang ketiga, ini akan menimbulkan keresahan di masyarakat, ya, dimana tidak ketika orang itu sampai melakukan zina, maka masyarakat juga akan merasa resah terhadap perbuatan yang telah melanggar aturan agama. Yang kedua itu dampaknya itu adalah ke psikologi. Bagaimana orang yang melakukan zina ini akan menimbulkan rasa bersalah. Yang kedua itu akan stres, dan yang terakhir itu akan stigma sosial yang berkepanjangan. Artinya orang yang melakukan zina, maka orang tersebut itu akan stres. Karena apa? Karena stigma, karena anggapan, karena dugaan, karena hujatan dari masyarakat itu pasti ada. Terus yang selain itu juga bahwasanya itu akan menimbulkan rasa bersalah yang berkepanjangan karena telah melakukan hal-hal yang telah melanggar aturan agama. Terus yang selanjutnya dari aspek moralnya. Jadi orang yang melakukan zina di sini dari aspek moral yaitu adalah mengancam nilai-nilai moral dalam masyarakat, di mana terutama itu terkait dengan institusi pernikahan. Jadi ini akan mengancam nilai-nilai moral dalam masyarakat, karena ketika orang itu apabila tidak ditindaklanjuti, maka generasi selanjutnya itu akan juga meniru. Moral generasi penerusnya itu juga akan meniru. Ini sangat bahaya sekali ketika tidak ada
namanya tindak lanjut orang yang telah melakukan zina. Nah, selanjutnya di situ yaitu adalah pendekatan atau bagaimana kita dapat menanggulangi agar orang itu tidak melakukan zina. Salah satunya dengan cara dengan lewat pendidikan dan penyuluhan, di mana dengan pendidikan di sini ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya zina dan juga mendorong hubungan yang sehat dan bertanggung jawab. Nah, dengan pendidikan ini kita dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada orang lain bahwasanya bahayanya zina dan juga itu akan merusak yang namanya aspek sosial tadi, merusak aspek psikologisnya sampai kesehatannya, dan juga merusak dalam hal-hal lainnya. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan juga bahaya tentang zina itu, bahwasanya Tuhan juga telah menyuruh kita untuk menjauhi, karena itu banyak sekali dampak negatif yang akan didapatkannya. Terus yang kedua itu bisa kita melalui dari yang namanya keadilan dalam penerapan hukum, di mana ketika perlu pendekatan yang seimbang ya antara penegakan hukum, pencegahan dan juga perlindungan hak individu. Nah, karena ketika kita berbicara tentang hukum, jelas ketika melakukan zina ini bisa kita dipenjara apabila orang yang menuduh, orang yang memberikan tuduhan zina itu dapat membuktikan orang tersebut telah berzina, maka orang tersebut itu bisa dijatuhi hukuman penjara. Oleh karena itu, marilah kita harus menjauhi perzinahan ini. Ini sangat merugikan diri kita sendiri, keluarga, dan tetangga, dan juga masyarakat juga dapat merasakan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat sebagai generasi penerus bangsa, sebagai generasi emas. Marilah kita menjadi generasi yang berkualitas dan harus menjauhi hal-hal yang tidak baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.